Halo, selamat malam teman-teman. Ketemu lagi di acara kita Rindu Gigs. Rindu dong. Di mana di malam ini cukup spesial. Selain malam ini adalah malam Hari Raya Idul Fitri, teman-teman bisa dengar tuh suara kumandang takbir yang ada di mana-mana. Karena kita malam ini edisi spesial segmen Si Tabu. Di sini bersama Vicky Dan Botak. saya Olia, bukan. Nah, Pak, Ya, gimana nih? gini loh. Kan pasti banyak banget yang penasaran. Bahkan aku juga penasaran dong. Ini sebenarnya awal mulanya Rindu Gigs ini seperti apa ceritanya? Dan orang-orang di belakang ini tuh siapa aja? Wow, ini pertanyaan yang keren nih dari Oyabu nih. Jadi sebenarnya ini memang kita tuh awal bentuk acara ini tuh memang tergerak dari hati nih. Jadi salah satu bisa dibilang ini ide kita tuh berawal dari seorang seniman, musisi Indonesia, kebanggaan negara ini yang dia mungkin lebih banyak menyibukkan dirinya tuh di Eropa. Oh, Penasaran kan kamu? siapa sih? Dia itu adalah Mr. Jack Su. Yeay. Wow. Nanti bakal ada fotonya tuh. Nanti teman-teman kasih lihat tuh buat teman-teman yang penasaran tuh siapa Mr. Jack Su ini. Jadi awalnya itu Mr. Jack itu tergerak ingin bentuk satu acara di mana di saat wabah pandemi ini, tapi teman-teman musisi itu tetap ada satu wadah yang bisa bikin teman-teman itu gimana caranya tuh naluri mereka untuk bermain musik di atas stage itu nggak hilang. Oh, makanya kenapa namanya Rindu Gigs ya? Iya, Karena ini memang betul. terkumpulnya tuh dari musisi-musisi yang kangen gitu buat nge-gigs Kangen banget gitu. sama nge-gigs gitu. Jadi awalnya dari situ dan Mr. Jack menghubungi aku pada saat itu, Vic, kita gimana ya cara bikin-bikinnya, coba cari timnya dan yang lain-lain. Akhirnya dari situ Mr. Jack bertemu dengan ini termasuk anak muda yang cukup luar biasa juga nih. Ini adalah salah satu tim kita yang bisa dibilang ya, oh ya tau lah, ini benar-benar otaknya anak muda sekarang yang lagi sering ulik-ulikan media sosial dan Millennials. iya, milenial banget. Itu namanya ada Andre. Jadi Andre di sini yang ngurus-ngurus digital-digital gitu deh. Wih. Mungkin kamu lebih ngerti tuh yang kayak gitu-gitu tuh. Gua aja sendiri nggak begitu paham. Ya, aku lebih ngerti pastinya. Oke, selain ada Andre, buat tim editor itu kita punya satu ini bisa dibilang ini sahabat kita ini termasuk editor yang cukup luar biasa nih karena dia sebelumnya itu berkecimpung di komunitas Ruang Putih. Tahu nggak? Apa tuh komunitas ruang? Ruang Putih itu komunitas bisa dibilang organisasi para sinematografi dan fotografi terbaik. Bisa dibilang kategorinya udah Indonesia loh, udah nasional. Dan dia mau join bantu kita, yaitu Mr. Jovan. Itu Mr. Jovan. Dia juga punya kesibukan lain, bergabung, bikin-bikin konten dan yang lain-lainnya dengan Ringo Music Entertain. Itu Mr. Jovan keren loh. Lumayan Namanya tuh sudah bisa dibilang nasional, sudah cukup keren. keren banget. Gitu. Ini orang-orang behind the scene-nya Rindu Gigs ini ternyata orang-orang yang sesuatu banget ya. Terus ada siapa lagi sih? Betul. Nah, selain Mr. Jovan, kita di sini otomatis acara ini kita butuh dong yang namanya sound. Ya, penting banget Iya kan, penting banget. Dan kita di sini benar-benar sangat tertolong oleh orang yang satu ini nih. Namanya Aga, cuma panggilan spesial dia adalah Mr. Gayot. Wow, Mr. Gayo. Ya. Jadi dia yang ngaturin sound kalian sampai keluarnya tuh bagus waktu di YouTube ya. Kalian Betul harus tonton. banget. Iya, jadi memang Gayot ini kerjanya cukup luar biasa ya, karena buat teman-teman gimana caranya biar teman-teman tuh nonton visual dan audionya enak, itu udah tanggung jawabnya Gayot. Ya, apalagi berhubungan dengan musik ya. Wah, itu penting banget ya. betul. Mr. Gayot luar biasa. Thank you Mr. Gayot. Di balik Siapa Mr. lagi? Gayot, kita punya ini nih. Bisa dibilang ya, kita kan ada pengeluaran, ada pemasukan, terhubung dengan dana dan lain-lain dari pihak sponsor Aku atau tahu, aku tahu, lain-lain. aku tahu, tahu. Nih, Tahu. dia pasti ngomongin bendaharanya nih. Betul, ini adalah admin kita atau bendahara di Rindu Gigs. Namanya ada Teteh Linda. Linda. Iya. Tuh, teman-teman yang ngurusin keuangan dan Itu yang ngurus cuan. keuangan. Betul, itu dia yang bertanggung jawab untuk Rindu Gigs soal keuangan. Dan Oke. balik lagi ke acara kita ini, otomatis acara kita ini masih berhubungan dengan bagaimana caranya kita bisa bikin satu wadah teman-teman musik untuk main di acara kita. Artinya kita butuh
yang cari-cari talent kan? Nah iya benar tuh. Iya kan? Orang yang kesana kemari Iya, mencari teman-teman bintang musisi. tamu. Iya betul. Dan ini Siapa termasuk sih orang di penting belakang juga ini. Di sini kita punya yaitu Mr. Ronnie Ringo. Itu tanggung jawab dia teh. Kenapa acara kita sampai season 3 kemarin bisa sampai ada Zaki Kapten loh. Wah, gila Zaki keren banget Kapten bisa artisnya ya. main di acara kita loh. Ya, Itu memang luar keren-keren biasa. banget artis-artis dan bintang tamu yang ada di dalam Rindu Gigs ini. Ya. Tapi, nah ini kan semuanya ini tuh pasti ada orang yang ngatur si artis untuk betul. gue nih harus ngapain. Ya. Bahkan Ya. sama lu sendiri juga kan? Iya betul. Nah ini nih, siapa? karena tadi selain kita sudah sebut di awal ada Mr. Jack selaku founder dan eksekutif produser kita, yang dimana Mr. Jack ini controlling acara kita masih di Eropa. Iya, Jadi pasti harus kita ada orang di sini. selalu habis evaluasi itu kita kontak beliau, tanya tentang acara kita ini, dan yang paling penting buat di sini adalah produser kita nih. Dia selaku produser, selaku editor juga, selaku director juga nih buat acara kita ini. Dan itu adalah Kang Ari Afrian. Iya. Kamu Kayaknya saya kenal tidak? kenal nama itu ya. Kenal kamu? Kayaknya lebih kenal dari ujung kaki sampai ujung rambut. Iya, Kenal banget ya? kenal banget dong. Dikasih my husband. Aduh, Bu. Jadi itulah buat sampai saat ini kenapa tim ini masih solid sampai sekarang berkat orang-orang itu. Luar biasa. Nah, Fik, Yap. gini nih, kamu kan pernah tuh sekali ikutan ke tempat shootnya kalian. Iya. Nah, ini ada satu orang yang aku tuh bingung, kalian tuh panggil dia dengan sebutan nama lagu. Oh iya, itu adalah salah satu anggota tim kita juga, Teh. Ya? Dia itu punya nama Bohemian Rhapsody. Dia ini kita panggil Bohe. Bohe Dia itu jadinya ya. bisa dibilang di anggota tim kita sebagai production crew. Oh, pantas. Iya, keren ya namanya ya. Keren banget, aku kira itu kalian bercanda. Itu beneran namanya. Itu serius. Itu serius ternyata ya. Bohemian Rhapsody. Yup. Nah, itu tuh teman-teman tim dari Rindu Gigs. Nah. Itu tuh oh ya. Oh gitu. Nah, ini pasti dalam Rindu Gigs ini pasti punya visi dan misi tersendiri ya. Jelas. Nah, itu kira-kira apa tuh sebenarnya visi dan misi dari teman-teman musisi ini bikin Rindu Gigs ini apa? Sebenarnya kita punya jawaban buat visi dan misinya nih. Cuma karena malam ini spesial, gua ditemani nama host yang cukup spesial ini. Menurut Oya nih, kira-kira dari pandangan Oya, visi misinya kebaca nggak dari Oya apa yang Rindu Gigs lakukan? Kalau dari beberapa episode yang memang udah Oya tonton, itu yang Oya tangkep nih ya. Kalau Rindu Gigs ini sebenarnya adalah suatu wadah, benar nggak sih? Benar dong. Suatu wadah yang membantu musisi, jadi kayak musisi bantu musisi gitu. That's Dan right. juga ini bisa menginspirasi musisi-musisi di Bandung terutama Betul. yang lagi terkena akibat dari pandemi ini untuk Betul. memiliki mungkin usaha baru. Betul. Dan kita nanti Rindu Gigs ini yang bakal mewadahi mereka gitu. Betul. Kayaknya gitu ya. Iya, itu tuh. Gimana tuh? Benar tuh apa yang Oya bilang. Jadi intinya kelebihan dari kelebihan dari acara kita juga ada visi misi yang cukup luar biasa di acara kita. Di mana support donasi dari teman-teman yang nonton live kita selama ini itu langsung ke gestarnya kita, Oh, Oya. pantesan setiap kali Oya lihat di layar TV Betul. kah atau di depannya Selalu itu ada ya. ya selalu ada itu Nomor langsung rekening. nomor rekeningnya. Betul. Ada pantesan kenapa namanya beda-beda itu langsung ya ke talentnya. Iya, jadi langsung ke gestar kita yang main di acara Rindu Gigs. That's the visi and misi Rindu Gigs. Oke, tadi kita sudah jelasin tuh teman-teman tim yang ada di Rindu Gigs dan juga visi misinya Rindu Gigs nih. Nah, simple nih buat host spesial yang lagi nemani gua nih malam ini nih. Kamu masih inget nggak teman-teman talent gestar yang main di season pertama kita? Oh inget dong, Siapa penonton aja? semuanya. Nah, Coba siapa oh, di season kita aja? yang pertama itu kita punya Iwan sama Epang, terus ada Bacang dan bareng sama Dendi waktu Betul, itu suami istri loh Oh, mereka. suami istri, Iya, oke. keren. Terus ada juga Bayu sama Ega. Betul. Terus ada
Vito dan Ya. Adam waktu itu. Kamu ingat ya? Oh Oke, iya inget terus? dong. Terus ada Orkes PSK yang seru banget. Iya, itu asik. Waktu itu. Asik. Nah terus ini ada juga dari milenial datang, itu ada Michelle sama teman-man dari Nara and Friends, sama Betul. juga ada pembicaranya Syahid. Ya, Syed, Ah. Mr. Syed. Ada Ya. Trian juga dan ada Catering Musik juga. Wih, ternyata Oya hafal loh semua teman-teman kita ini yang sudah main di acara Rindu Gigs di season pertama. Keren kan season pertama kita kan? Banyak banget artisnya ya. banget. Nah sekarang di season pertama itu prosesnya tuh gimana tuh? Pasti kan ada Wow. ini dan itu, gimana Ya, gimana? jelas. Di season pertama ini bisa dibilang ini satu benar-benar awal pembelajaran untuk teman-teman tim dari Rindu Gigs. Benar. Karena kita bisa dibilang untuk awal-awal itu cukup banyak kendala dalam Pasti proses ya. ini. Jelas. Untuk episode pertama itu yang harusnya kita ada Iwan dan Evan, dan di Bacang dan Dendi itu kita sedikit ada problem dengan masalah koneksi pada saat itu. Sayang banget ya, Betul. tapi ya namanya juga masih awal-awal ya. Ya, Jadi masih meraba-raba, apalagi koneksinya dia jelas. di pandemi ini semua orang sedang mencari koneksi. Betul, jadi memang kita tuh termasuk bisa dibilang sedikit ada terjebak di traffic koneksi lah. Oh, Karena pada saat gitu. pandemi ini otomatis orang banyak menggunakan internet. Selain itu, di episode selanjutnya itu kita punya Bayu dan Ega dan Vito juga Adam, itu juga sedikit masih dibilang kita ada problem di equip dan koneksi juga tuh. Oh ya. Masih sama ya. Iya. Tapi masih tetap berproses ya. Benar, mulai kita masuk ke base-nya ini adalah episode pas kita kedatangan tamu spesial yaitu Orkes Pemuda Suka Clubbing. Itu seru banget aku nonton ya ampun. Itu Sampai seru capek-capek di rumah. banget. Iya, dan mereka itu bisa dibilang pada saat itu karena balik lagi ke visi misi awal Rindu Gigs ini, dari musisi bantu musisi, bisa dibilang ini PSK yang dapat support dana cukup luar biasa dari penggemar mereka yaitu para Legingers nih. Wow, makasih Iya. banyak loh buat kalian Thank you. semua. Bukan ke aku sih, tapi ke kaliannya. Tapi itu udah salah satu support yang luar biasa banget. Itu support yang luar biasa banget dan itu menjadi obat, bisa dibilang obat semangat buat tim Rindu Gigs ya. Iya. pada Secara saat nggak langsung itu. ini kayak live sawer ya. Iya, karena untuk sebagian teman-teman menjuluki kita juga ini seperti live sawer. Yang beda wadah ini adalah Rindu Gigs mengundang teman-teman musisi yang main di situ, sawernya itu langsung ke pihak si talent Iya, bener gitu. banget. Jadi Karena nggak ada ada- sebagian banyak yang nanya ke kita tuh, kok bukan ke Rindu Gigs-nya donasi itu? Nah, iya bener banget tuh. Kan Iya. kalian kesen juga. Iya. Nah, tapi ya kalian bekerja dari hati kan. Kita bekerja dari hati karena program kita dari musisi Untuk bantu musisi. musisi. Nah, itu habis dari orkes PSK nih. Terus apalagi tuh prosesnya untuk teman-teman selanjutnya dari Setelahnya dari orkes PSK ini kita bisa dibilang datang satu tamu istimewa juga yaitu konten kreator muda nih, masih sekolah tapi sudah belajar untuk menjadi konten kreator di mana isinya mengcover lagu-lagu yang cukup luar biasa maupun Indonesia dan lagu-lagu luar negeri. bagus ya, kreatif sekali ya, masih Keren. muda tapi udah jadi konten kreator. Nah, ini inspirasi juga buat kalian semua. Betul, namanya Michelle Aulia. Wow, tapi kalau nggak salah Michelle waktu itu nggak sendiri ya, ada Ya. teman-teman dari Kamu ingat Nara ya? and Friends, kan aku nonton. Betul. Iya, dan ada pembicaranya juga ya. Ya, kita dan itu termasuk bisa dibilang perdana Rindu Gigs mengundang salah satu speaker yaitu orang dari Dinas Kesehatan yaitu Mr. Sabi. Syed Kisti. Betul banget. Yeah. Nah, teman-teman, di masa pandemi ini aku ngeliat teman-teman kita di luar sana, teman-teman dari musisi pastinya itu mereka kreatif banget, bikin di Instagram sih yang aku lihat ya, Tuh. kayak video-video cover musik gitu, terus Ya. di kotak-kotak gitu, itu gimana sih? Tahu nggak sih? Fik? Iya, aku sempat merhatiin sih untuk beberapa teman-teman kita ini dan memang kreativitas mereka itu tidak bisa di stop ya. Walaupun di Artinya, rumah ya. Betul, walaupun di rumah aja mereka tetap mengcover musik dengan cara virtual. Wah, Di terus mana digabung-gabung gitu. digabung-gabungin gitu. Oh ya, jadi dari drummer bikin video kirim ke basis, basis bikin video kirim ke gitar, gitar vokal, dan akhirnya video itu mereka collapse menjadi satu tatanan konten yang bisa kita lihat di handphone atau di layar manapun itu, jadi satu gabungan yang cukup luar biasa. Keren banget ya. Aku
Tapi itu pasti banyak banget ya. Jadi Betul. penasaran deh. Kayak kita punya nggak sih? Mungkin ada ya untuk videonya beberapa salah yang satunya. sudah masuk ke tim Rindu Geeks nih, nanti bakal kita tayangin buat teman-teman yang penasaran, bisa dicek sepertinya. Seperti yang satu Satu ini. ini. Crazy 'cause I'm falling in love, falling deeply in love with you. Yeah, it's so damn true. Friends say I'm out of my mind, that I still be with you, but they don't understand the way I feel for you. It's unlike any other thing I ever felt before, but they don't understand that I'm not crazy. I'm just a man searching for a reason to find you over and over again. I'm not crazy. I'm just a man, and I'm doing everything that I can. Crazy 'cause I'm telling the truth. There's nowhere to run. They're telling me their eyes to find another one. They can say I'm out of my mind, I'll still be your man, but they don't understand the way I feel for you. It's unlike any other thing I ever felt before, but they don't understand that I'm not crazy. I'm just a man searching for a reason to find you over and over again. I'm not crazy. I'm just a man, and I'm doing everything that I can. That I'm not crazy, I'm just a man searching for a reason to find you over and over again. I'm not crazy, I'm just a man, and I'm doing everything. I'm not crazy, I'm just a man searching for a reason to find you over and over again. I'm not crazy, I'm just a man, and I'm doing everything that I can. Nah, kalau boleh Olia simpulin dari Rindu Geeks ini, berarti Rindu Geeks ini sebenarnya adalah satu wadah untuk musisi, dan bukan cuma musisi dari kafe doang, tapi juga Betul. musisi indie, Yups. bahkan dari ada musisi wedding juga Betul. yang bisa menginspirasi teman-teman di rumah untuk doing something more. Dan ya salah satu contohnya juga bikin live Instagram yang kamu lihat cover Iya, ya, mereka cover. bener banget. Itu lagu-lagu yang kayak gitu yang tadi kita udah lihat ya, Ya. itu luar biasa sekali sih. Menurut Oya keren kan? Nah, itulah di acara Rindu Geeks ini. Makanya nih buat teman-teman yang penasaran, kita ulas di episode 1 ini di season pertama. Karena nanti di season kedua dan ketiga bakal ada tamu-tamu yang cukup luar biasa loh main di Rindu Geeks. Wah, ini nggak bisa miss nih nonton Rindu Geeks nih.
So, itulah ulasan kita untuk episode pertama di season 4 ini, yaitu konten si Tabu bereaksi teh. Betul banget. Dan gak sabar banget untuk ngelihat Rindu Geeks episode selanjutnya dari Rindu Geeks. Betul. Karena kita bakal balik lagi nanti di episode 2 season keempat dengan konten yang sama dari si Tabu bereaksi di acara Rindu Geeks. Rindu dong. Nah, jadi kalau boleh Oya simpulin nih ya. Kalau bola Nah, ini kalau boleh Oya simpulkan. Jadi kalau Rindu Geeks berarti siapa? si monyok, tapi ini ya si anjir. Ya, sorry aku benar. Si eta sudah aing kunaon ini kayak judul siri. Sorry. Oh. Nah, kalau boleh Oya Bolo deui. Mama bolo.